membantu, tidak menjadi kendala hal-hal yang... Upaya pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam memperbaiki infrastruktur jalan dibuktikan dengan memulai pembangunan jalan poros Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tape dengan menggunakan dana alokasi khusus pemerintah pusat senilai 19,2 miliar rupiah. Peresmian pembangunan tahap awal jalan poros Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tape sepanjang 5 km dihadiri juga oleh Bupati Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Ros Jonsyah, Wakil Bupati Banyuasin Slamet, pimpinan DPRD dan sejumlah kepala desa di Kecamatan Suak Tape, Pulau Rimau dan Selat Penuguan. Diawali dengan pemecahan kendi, Bupati Banyuasin langsung mengawali pembangunan jalan dengan mengoperasikan alat berat didampingi Wakil Bupati Banyuasin. Dalam sambutannya, Bupati Banyuasin meminta masyarakat dan perusahaan ikut dalam memelihara jalan yang akan dibangun, serta menjelaskan rencana pemerintah akan melakukan pembangunan tahap kedua jalan poros sepanjang 20 km dengan menggunakan dana 77 miliar rupiah. Dana DAK jalan dari Suak Tape ke Pulau Rimau, dan insya Allah mulai hari ini akan dilaksanakan, dikerjakan dengan baik. Oleh sebab itu kita minta kepada PU untuk mengawasi pembangunan jalan ini biar baik, biar bagus, sesuai dengan RAP, dan juga minta kepada masyarakat juga ikut mengawasi dan ikut juga berpartisipasi untuk tidak menggunakan tonase yang melebihi dari kapasitas jalan. Dan insya Allah jalan ini akan kita lanjutkan dengan dana pinjaman daerah sebesar 77 miliar, dan insya Allah ini sudah sampai ke Kecamatan Pulau Rimau, tanah kering insya Allah. Oleh sebab itu mudah-mudahan mohon doa ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banyuasin Heriadi menerangkan jika DPRD dan Pemkab Banyuasin sangat serius melakukan perbaikan jalan di Banyuasin hingga berani melakukan pinjaman daerah sebesar 288 miliar rupiah untuk 7 poros kecamatan. Khusus penggunaannya yang akan membuat perda untuk mengatur penggunaan anggaran tahun jamak yang diharapkan selesai dalam waktu 2 minggu. Rencana pembuatan perda tahun jamak gimana Pak dari DPRD Pak? Jadi kami sudah melakukan komunikasi politik maupun kawan-kawan di Komisi 3 memberikan masukan kepada kami pimpinan maupun seluruh DPR, seluruh fraksi-fraksi. Melihat dari kita mendapatkan persetujuan pinjaman dari kementerian bahwa bupati pemerintah kita mendapatkan pinjam 288 itu tentu tidak mungkin dibangun dalam proses lalu. Dalam ranah mengikuti aturan dan undang-undang peraturan yang ada, bahwa maka harus dipayungi agar pelaksanaan pembangunan ini, karena membangunnya kalau kita tidak menggunakan perda tahun jamak, tentu Pak Bupati pada tahun berikutnya akan mengajukan lelang kembali. Nah tentu kalau lelang kembali ini banyak kos yang harus dikeluarkan, tentu belum tentu pemenang lelangnya akan mampu sama dengan yang diharapkan, karena harus makanya dipayungi dengan perda tahun jamak. Nah, perda tahun jamak ini melindungi dari kata legalitas dalam pembangunan bahwa bisa dilaksanakan pada tahun berikutnya dan tahun berikutnya sampai selesai. Pak, targetnya 2 minggu selesai Pak, perda ini Pak? Insya Allah, karena perda itu tidaklah serumitnya, karena hanya mengatur, bukan menentukan. Jadi hanya mengatur mekanisme, tahapan-tahapan yang harus dijalankan Pak Bupati dalam proses penggunaan anggaran tersebut. Jalan di Desa Meranti Kecamatan Suak Tape sepanjang 5 km akan dilakukan pembangunan selama 180 hari oleh PT Musikarya Teknik yang dilakukan secara bertahap lantaran aktivitas jalan yang cukup ramai. Ton dan lalu lintas tetap harus digunakan, kita sebelah dan itu harus mencapai umur beton, nggak bisa ya, harus minimal 28 hari. Durasi pekerjaan berapa lama? Berapa hari? 120 hari kerja kan sudah selesai, tapi karena ini dikejar waktu kita mungkin nggak. Dalam kesempatan tersebut, Bupati sempat menghibur warga desa dan makan nasi bungkus bersama. Sulaiman, PAL TV.